Jika Anatoli dan Kuli lebih kuat dari Binaraga, apa faedah Binaraga selain untuk pamer? Jahat. Kalau ngomongin Binaraga pamer gitu, bukan Binaraga pamer, masalahnya indikator atau parameter daripada Binaraga itu adalah harus dieksebisikan, harus dikasih lihat. Nah, kasih lihatnya itulah ada nuansa pamer. Gitu. Sekarang kalau saya tanya misalnya, begitu kita datang ke art gallery gitu, ini apaan ini artis ini pamer mulu kerjaannya gitu. Iya Orang juga bingung ya. ya, berarti loh kenapa sih kok jadi tersinggung gitu. Giliran kita pamer badan kita dibilang sombong. Oh iya Tapi ya. giliran kita pamer lukisan kita dibilang wah luar biasa ya, bagus sekali ini, kerendahan hatimu dilihat di dalam sini. Nggak nyambung gitu. Ibaratnya ya namanya ya harus dipamerin ya. Kita nggak bisa kasih lihat dengan cara misalnya, makanya kenapa indikator daripada pelari itu adalah stopwatch itu. Indikator daripada atlet angkat berat, angkat besi tadi atau Anatoli itu tadi indikatornya adalah beban yang diangkat. Sedangkan indikatornya anak binaraga adalah apa? Dia harus buka baju, dia harus kasih lihat gitu. Dikasih lihat, pas kasih lihat udah tuh pas lagi gini, kok saya dikasih kalah, kenapa? Saya ngangkatnya lebih kuat daripada dia dulu. Ya tapi kan penampilannya beda ya gitu. Jadi ngelihatnya ke sana gitu. Tapi balik lagi seperti saya katakan, muscularity is supposedly go hand in hand with vitality and health. Bodybuilding is important for nation building. Mens sana in corpore sano itu adalah semua falsafah daripada yang namanya alasan saya kenapa binaraga gitu. Bisik-bisik Pak. Pak Deddy Kobusir pakai nggak? Ya itu mesti tanya sama dia. Iya. Saya pengen nanya tapi takut digebuk. Itu gitu. Tapi ya nggak masalah kan orang mau ngomongin ini apa. Tapi satu hal yang saya boleh bilang di sini, mumpung kita ngobrol di sini, saya cuma bilang, saya nggak ngomongin orang lain, tapi saya cuma bilang, kalau saya bersedia make dan nyuntik ini apa, saya akan kecewa sama diri saya sendiri. Kenapa? Itu yang namanya mental weakness yang saya miliki. Bayangin, nasib perasaan saya tergantung daripada barang yang ketersediaan barang. Jadi kalau barang itu nanti nggak ada, sayanya teler. Saya jauh dari barang, sayanya teler. Masa bodoh mau dibilang apa? Tapi kalau udah pakai juga kan kita tetap harus kerja keras, ini apapun juga. Tapi kalau mau benar-benar tahu kerja keras, seperti saya bilang, pernah gak sekali waktu teman-teman yang on drugs, sekali waktu 3 bulan aja nggak usah pakai, lo coba tes sendiri dengan tangan kosong. Assalamualaikum Baraya, ini Guru Gembul dan untuk kedua kalinya kita ketemu sama Pak Aderai. Terima kasih Mas. Ya Baraya, saya yakin ketemu sama Pak Aderai itu nggak akan bikin bosen. Jadi informasinya itu penuh sekali dan luas sekali. Nah tapi ini ada beberapa hal terkait dengan bukan kesehatan, bukan soal makanan, tapi terkait dengan dalam tanda kutip profesi atau yang olahraga yang digeluti sebagai binaraga. Ada beberapa pertanyaan menarik yang saya olah dari banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama boleh ditampilkan? Pertanyaan pertama, nah itu dia Pak. Jadi waktu saya lihat Pak Ade pertama berkompetisi, seingat saya nggak tahu ya, tapi seingat saya Pak Ade itu yang paling tinggi, betul kan ya? Iya tinggi. Dan kalau kita lihat Mr. Olympia, kita lihat itu selain Arnold tuh yang paling tinggi sepanjang sejarah, betul ya? Betul. Nah, kenapa binaraga pendek-pendek Pak? Sebenarnya memang ketika semakin pendek itu memang kan di binaraga itu kan yang dinilai itu kan lebih kepada yang ada beberapa terminologi itu namanya simetri, itu artinya simetris gitu ya kalau kita pernah dengar ya Mas, terminologi simetris itu artinya kanan kiri sama, atas bawah sama, depan belakang sama gitu, jadi simetris gitu. Jadi nggak bisa tangan kanannya lebih gede dari tangan kiri atau badannya lebih gede daripada kakinya lebih gede daripada badannya, pahanya kegedean daripada perutnya misalkan, betisnya misalnya dan sebagainya. Nah jadi pertama simetris, berarti harus simetris. Kedua proporsional, sesuai dengan proporsinya. Nggak bisa tiba-tiba bicepsnya kegedean banget dibandingin badannya dia, kok kayak Popeye misalnya punya forearm yang besar kan. Nah kalau Popeye ikut kejuaraan binaraga nggak menang dia kan, padahal dia forearmnya kan gede kan. Tapi Popeye itu si Dino tuh
Siapa namanya? Dino, siapa nama aslinya tuh? Yang Dino lawannya si Bam tuh, yang terkenal tuh. Itu forearmnya Raymond gede Dino. banget ya. Iya kan, tapi kan masih proporsional dengan badannya gitu misalnya. Nah, jadi poinnya adalah maksud saya semakin kita pendek, biasanya potensi untuk kita punya keseimbangan proporsi dan simetri itu lebih bagus. Nah, jadi lebih ke sana sih sebenarnya alasannya. Jadi olahraganya memang tidak banyak dihuni oleh orang tinggi, lebih banyak dihuni oleh orang yang memang badannya atletis gitu, yang hampir rata-rata. Kalau boleh dibilang, kalau saya bilang ya mungkin average ya, ini saya asal ngomong, tapi average di 170, 175 tuh ya. Iya. Kalau orang Indonesia mungkin di bawah itu. Tapi kalau orang di luar negeri mungkin di 175 atau 170 gitu. Hampir rata-rata di tinggi segitu tuh olahraganya. Nah, saya menjawab ini sebenarnya mirip kayak yang saya katakan. Jadi bukan olahraga itu yang membuat kita pendek, tapi olahraga itu yang memberikan kesempatan kepada orang pendek untuk bisa punya performa lebih baik dibandingkan dengan orang yang tinggi. Iya. Nah, kebalikannya misalnya kayak basket dan volley adalah olahraga yang memungkinkan orang tinggi itu punya kesempatan atau keuntungan lebih besar dibandingkan dengan orang yang pendek. Tapi kan kalau ibu-ibu rumah tangga yang punya anaknya saya suruh main basket biar tinggi kan gitu. Kebalik ya. Anak-anaknya jangan suruh angkat besi, nanti jadi pendek kan gitu. Yang dia nggak tahu padahal angkat besi bukan membuat kita pendek, tapi dihuni oleh orang-orang pendek, karena orang pendek punya range of motion-nya kan dikit. Jadi makanya kenapa kalau angkat besi, kalau kita pendek berarti range of motion, jarak tempuh geraknya kan jadi lebih pendek. Makanya kenapa jadi potensi untuk dia berhasil lebih tinggi. Tapi bayangin kalau dia terlalu tinggi, misalnya kan jarang ada atlet angkat besi tingginya 190 gitu. Itu kan berarti ngangkatnya kan usahanya tuh panjang banget itu range jarak tempuh geraknya. Nah, jadi nggak banyak orang tinggi yang menghuni aktivitas angkat besi itu gitu. Tapi angkat beban sekarang tuh rekornya dipegangnya sama orang yang tingginya 2 meter loh, Pak. Lain itu. Hathor Bjornsson. Ya lain kalau itu kan lebih kepada kayak strongest man. Iya, strongman ya, strongest man atau misalnya ini. Tapi balik lagi kalau kita ngomongin itu nanti sebenarnya yang menjadi kontribusinya tuh bukan tinggi ininya, yang menjadi kontribusinya adalah performance enhancing drugs sebenarnya gitu. Oh iya, karena diukur berat badan ngangkat berapa kilo gitu kan ya? Iya, bukan itu sih, tapi lebih kepada maksud saya adalah kadang-kadang kalau di dalam dunia seperti itu karena tidak ada drug testingnya, jadi akhirnya yang bekerja itu adalah lebih kepada performance enhancingnya. Siapa yang lebih nekat untuk memakai dan siapa yang bisa punya strategi pemakaian obat yang lebih canggih, memungkinkan dia untuk bisa performa yang lebih bagus gitu. Sedangkan kalau olahraga yang ada di Olympic Games atau apa kan terpaksa tidak memungkinkan untuk menggunakan performance enhancing itu, ada kontrolnya di sana. Jadi sehingga akhirnya kita susah untuk lompat ke dalam satu konklusi untuk bilang bahwa orang tinggi itu lebih kuat daripada orang pendek atau apa, tuh nggak bisa gitu. Tapi kalau saya lebih yang gampangnya aja, kalau tadi misalnya binaraga kenapa pendek-pendek, jawabannya adalah memang karena orang yang pendek itu lebih simetris dibandingkan dengan orang yang lebih tinggi gitu. Apa ini juga berarti penjelasan bahwa Pak Ade dengan tinggi di atas 180 memiliki effort yang lebih besar untuk bisa bersaing di dunia binaraga? Effortnya lebih besar, effortnya lebih besar, tapi saya nanti akan diganjar dengan effort saya itu, karena ketika ada orang yang gede dan simetris sama yang kecil dan simetris, sama pasti lebih pilih yang gede dan simetris gitu. Iya. Tapi kalau ditanya misalnya, bukankah kalau saya misalnya kita secara investigasi mulai dari DNA lalu bakat lalu apa, saya pasti nggak akan pernah masuk ada sebagai, kalau misalnya saya dari kecil gitu suruh pemilihan bakat gitu atau ini apa, saya nggak akan pernah mungkin dianjurkan untuk ada di binaraga pasti gitu. Oh iya? Ya saya pasti lebih mungkin di tempat lain gitu, mungkin saya jadi pemain volley, jadi pemain basket, jadi perenang, atau mungkin jadi apa gitu, jadi pemain bulu tangkis saja masih memungkinkan. Ya terlepas daripada olahraga itu semua saya geluti gitu. Waktu saya mohon maaf ini masalah pribadi dikit. Kan Pak Ade itu ternyata adalah kawan dekat dari orang yang selama ini juga jadi kawan diskusi saya tanpa saya sadari, tanpa saya ketahui. Jadi baraya semua saya tuh punya kawan namanya Profesor Doktor, gelarnya banyak banget Pak. 8 apa 9 itu. Pak Eko. Nah Pak Eko itu
saya omongin kemana-mana termasuk Pak Ade saya punya teman gini-gini lah, ternyata teman dia. Iya, teman sebangku bahkan. Teman sebangku. Waktu Bapak teman sebangku sama Pak Eko, Pak Ade udah berbadan besar belum? Maksudnya belum saya. Saya masih pemain bulu tangkis waktu itu. Oh gitu. Itu SMA ya? SMA kelas 1 di Canisius waktu itu. Oke. Ya, tapi yang perbedaannya saya sama dia ya udah jelas gitu. Ibarat kalau di dalam ada ranking pebulu tangkis ranking 1 gitu, ada ranking pebulu tangkis paling bawah. Nah, ya saya yang paling bawah ya. Mas Eko yang paling tinggi ya. Iya, bedanya itu. Minatnya beda sih. Minatnya beda. Tapi oke lah, itu cuma masalah pribadi. Ada pertanyaan berikutnya. Ini dia dari netizen. Apakah genetik Asia tidak mendukung untuk panggung binaraga? Oh, salah dong. Salah. Justru mendukung. Soalnya jarang menang Pak kalau di binaraga internasional gitu. Asia tuh enggak juga sih. Kalau di binaraga yang, makanya tadi saya bisa bilang ini ya mungkin agak sedikit kontroversi ya. Tapi saya bisa bilang bahwa kalau seandainya di dalam pertandingan binaraga itu ada yang namanya drug testing gitu. Jadi kan sebenarnya kan di semua ada drug testing ya. Iya. Di UFC aja ada drug testing gitu ya. Di atletik, di basket, volley apa semua ada drug testing ya. Nah, cuma di binaraga nggak ada drug testing gitu. Nah, jadi ketika karena boleh kan? Iya, karena boleh, betul. Karena boleh. Nah, poinnya adalah ketika tidak ada drug testing, maka otomatis bisa membayangkan ibaratnya tergantung daripada respon masing-masing orang terhadap obat yang dia masukkan kan ke dalamnya. Tapi kalau seandainya kita benar rely on genetics, nah saya jawab pertanyaan itu langsung. Asia itu menurut saya potensinya gede sekali. Kenapa? Karena kita itu tulangnya kecil. Kalau kita tulang kecil itu, kalau di binaraga, orang kan pemikiran binaraga, oh berotot ini apa gitu. Orang salah. Binaraga itu justru yang menang itu adalah orang-orang yang tulang-tulangnya kecil, yang pinggangnya kecil, tulangnya kecil, kepalanya kecil. Itu makanya yang memenangkan itu. Sekarang saya tanya, saya juara dunia binaraga, saya juara Asia, juara Asianya saya solid. Ngelawan semua orang yang pakai drug sekalipun saya lawan juga dan saya menang di sana gitu. Pertanyaan saya kenapa saya bisa menang? Oh karena saya paling gede badannya. Enggak, badan saya emang gak gede. Berat saya hanya cuma berapa? Cuma 88 kilo atau 87 kilo. Musuh saya yang saya kalahin itu ada yang 100 kilo, ada yang berapa. Bahkan di kejuaraan profesional saya bertanding kan itu kan kelasnya semua udah gak jelas. Mau beratnya berapa gak ada masalah. Cuma apa kelebihannya saya? Kelebihannya adalah saya di panggung kenapa kelihatan lebih gede? Karena tulang saya kecil. Ketika tulangnya kecil, maka ototnya itu flare out keluar dia. Nah ketika tulang kita gede besar kayak orang-orang bule, itu begitu tulangnya gede besar, otomatis ototnya kan jadi blocky, jadi ngeblok. Nggak detail gitu ya? Ya bukan detail, kalau detail tergantung daripada persiapan masing-masing, kering atau enggak. Cuma poinnya adalah secara overall kalau kita lihat kayak estetika gitu, itu tuh kalah sama orang Asia. Gitu ya, kecuali ada orang-orang Asia tertentu yang mungkin mirip seperti misalnya kayak terutama Korea ya, ada genetiknya di mana kayaknya kayak badannya lebih panjang daripada kakinya gitu. Nah makanya kenapa orang Korea kuatnya di kaki, makanya nanti olahraga yang merilet dengan kekuatan kaki dia pasti lebih bagus tuh di sana. Taekwondo gitu ya. Ya misalnya apa. Nah tapi kalau seandainya dalam binaraga mungkin dia ada sedikit, tapi belakangan kan genetik juga sekarang juga bermacam-macam gitu. Jadi kalau saya rasa sebenarnya sama sekali nggak pernah kecil hati kalau menurut saya orang Asia, orang Latin gitu kan, orang itu semuanya sama aja kalau menurut saya. Kalau di binaraga saya nggak melihat itu. Di antara ini bukan rasis-rasisan, tapi di antara ras-ras itu yang paling diuntungkan secara genetik, secara tubuh, proporsi tubuh. Mungkin orang hitam kali ya. Orang hitam? Iya, kalau itu ya kalau ngomongin itu. Tapi kalau saya ngomong itu kan berlaku bagi seluruh olahraga kalau dia. Oh gitu? Iya dong, kayak misalnya atletik kan juga orang hitam juga yang perform. Kayak bela diri, kayak boxing, kayak apa itu juga lari, banyak kan atletik. orang hitam juga gitu. Jadi memang kalau African itu mungkin secara genetik itu memang kalau secara fisikalitas ya karena mungkin alamnya atau apanya gitu ya, nanti itu bisa diinvestigasi ya kenapa bisa punya kelebihan itu. Sejauh yang Pak Ade tahu kenapa tuh? Kenapa yang Afrika tuh baik dalam olahraga?
Sejauh yang Pak Ade tahu. Ya enggak, mungkin hanya lebih kepada kita memanfaatkan genetik kita aja gitu kan. Kayak contohnya misalnya kayak kenapa bisa cerita tiba-tiba orang Ambon begitu dia buka suara kok enak Bagus. dengernya gitu kan. Nah itu gimana tuh jelasinnya gitu. Sebenarnya mirip kayak seperti itu sih. Tapi balik lagi seperti saya katakan, ada istilah yang mengatakan katanya genetik 1%, 99% adalah kita kerja keras dan kerja cerdas gitu. Nah itu yang mungkin makanya kenapa juga ada istilah, ada satu buku judulnya Biology of Beliefs dari Dr. Bruce Lipton. Itu sebenarnya konsepnya juga sama, yang mematahkan konsep yang namanya genetic determinisme. Disebut dengan namanya is a epigenetic control, yaitu go beyond genetics. Jadi genetik itu di mana-mana, kita nggak berkutik. Cewek ada yang bisa pesek, ada yang bisa tinggi, ada yang bisa pendek, ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang kulitnya kuning langsat, ada yang ini. Tapi ada satu hal yang bisa dimiliki kesamaan daripada semua cewek-cewek itu adalah apa? Semuanya bisa cantik. Oke. Dengan keunikannya masing-masing kan gitu kan. Nah maksud saya dalam hal olahraga saya juga bisa bilang gitu. Oke. Kalau saya orang hitam, kalau saya orang bule, kalau saya orang Asia, kalau saya orang Latin, kalau saya orang apa lagi gitu, bisa gak saya binaraga sukses? Jawabannya bisa semuanya, ya tergantung usahanya kamu aja gitu. Bahkan dalam hal genetik pun sama katanya, it's not the genes, tapi the expression of the gene kan, ekspresi daripada genetik. What is the expression of the gene? Environment. What is environment? Behavior, perilaku. Iya. Saya baca buku itu tuh, tapi saya baru ya udah. Oke, next pertanyaan, kita coba-cepatan. Ayo. Nah ini dia, atlet binaraga tuh dituntut atau banyak memakai steroid. Bukankah dengan begitu mengkhianati falsafah olahraga? Betul, justru itu makanya saya bilang. Kayak kita sama aja ngomongin apa misalnya politisi di dunia, abis itu misalnya melakukan aktivitas koruptif gitu misalnya. Bukankah ini itu hilang, ya bukankah itu mengkhianati falsafah daripada kita sebagai dalam berpolitik misalnya kayak gitu. Okay. Nah jadi konsepnya adalah balik lagi, tantangannya itu adalah kalau saya susah ngomonginnya karena pada dasarnya karena yang mayoritas adalah 90% bodybuilders give bodybuilding a bad name, dalam arti bahwa mereka yang on drugs, mereka yang on gear. Dan kalau dalam demokrasi suara terbanyak, maka otomatis kalau kita natural kita suaranya nggak ada gitu. Oh yang benar adalah dia gitu. Tapi saya selalu membuat satu analogi, membayangkan di sebuah kelas itu dulu saya sama Pak Eko, waktu itu kita ada 40 orang di kelas di Canisius waktu itu. Kalau seandainya 35 orang memutuskan untuk, kalau di zaman dulu terminologi namanya madol. Madol itu artinya bolos sekolah. Oh, mabal. Cabut. Sekarang ya, madol, mabal apa gitu. Cabut dia bilang. Saya mau memutuskan mau cabut. Kita cabut aja yuk dari kelas yuk gitu. Tapi hanya 5 orang termasuk Pak Eko yang mau memutuskan untuk bilang enggak, saya mau belajar gitu. Berdasarkan demokrasi suara terbanyak, yang benar itu adalah yang madol gitu. Yeah. Yang salah itu adalah yang mau belajar. Nah maka pada saat itulah penalti itu dikenakan kepada si yang belajar. Pak Eko yang mau belajar. Jadi akhirnya dia yang disetrap gitu. Gayanya mesti karate kid gitu ya misalnya. Nah poin dari cerita ini maksud saya adalah, saya yang kena penalti secara sosial ketika dianggap I'm a fake natty. Walau mana ada, there is no such thing as a natural bodybuilder. Nggak ada itu. Nggak ada yang semua percaya Bapak nggak pakai obat. Ya bukan soal percaya nggak percaya, kan itu urusan mereka. Tapi poinnya adalah mereka membuat itu dengan meyakinkan kepada anak-anak muda kita hari ini untuk bilang bahwa lihat itu semua superhero kita di dunia ini gitu ceritanya, atau panutan atau idol semua pakai. Masa lo nggak pakai gitu? Jadi yang benar adalah pakai gitu. Kalau lo nggak pakai berarti something wrong dengan kamu gitu. Kayak seperti hari ini ibaratnya pria sibuk nyuntikin pantat, wanita sibuk nyuntikin muka kan gitu kan. Itu poinnya adalah saya cuma mau bilang adalah bahwa ya narasinya kan seperti itu. Terus saya bisa apa? Ya nggak apa-apa gitu kan, saya juga nggak melawan itu juga. Apakah saya harus kesal marah dengan orang bilang bahwa everybody have their own journey, punya perjalanannya masing-masing. Karena gimana pun juga langkah yang kita lakukan adalah kita yang harus menanggung konsekuensinya. Iya. Saya selalu beranggapan adalah makanya kenapa saya ada satu video tentang
urusan ini. Saya hanya bercerita dari sisi saya kenapa saya memutuskan untuk memilih jalan natural itu. Itu sebenarnya hanya lebih kepada saya mau mendengarkan panggilan hati saya. Tapi kalau menggunakan narasi orang lain bahwa wah kamu nggak bisa dong jadi IFBB Pro, kamu nggak bisa dong jadi Mr. Olympia, kamu nggak bisa dong. Itu semua simbol-simbol atau konfirmasi itulah yang seolah-olah dipakai untuk membuat satu definisi bahwa kita itu sukses kalau kita itu gitu. Nah makanya nggak ada pilihan lain, makanya di sini dikatakan berarti dituntut dalam tanda kutip. Pertanyaannya siapa yang nuntut? Karena kita mau ada di gamenya mereka, makanya kita dituntut itu kan, karena kita ada di panggung dan jurinya punya standarnya yang setinggi itu gitu. Nah makanya saya bilang masih banyak cara untuk di tempat lain juga kalau seandainya mau ya natural organization. Tapi lebih kecil Mas Ade, ya udah nggak masalah. Tapi balik lagi seperti saya katakan tadi, at the end of the day kita mau menang bukan di panggung binaraga, kita mau menang di panggung kehidupan. Oh, itu dia. Nah ini Pak, tapi ini bahasa yang lebih kasar lah. Artinya selama ini Pak Ade yang natural itu berkompetisi dengan para pemakai. Kalau di Indonesia iya, karena kejuaraan natural itu hampir jarang. Oh gitu. Karena setiap kali ngetes satu orang kan kita mesti bayar 1 juta, 2 juta dan biayanya harus ditanggung sama panitia. Jadi panitianya bilang gimana saya harus membiayai drug test itu. Dan ketika ada drug test nggak ada yang mau ngikut juga pertandingannya biasanya. Nah tapi belakangan ini saya bersyukur saya udah ngalamin bikin pertandingan binaraga drug test itu kan dari tahun waktu saya mulai itu mungkin waktu bikin organize kompetisi. Saya sebenarnya organize kompetisi dari tahun 98. Dulu kan obat belum beredar, tapi sejak 2010 itu tiba-tiba penyalahgunaan obat kayak steroid semua ada di Indonesia. Dan dari 2010 sampai 2020-an itu gitu ya. Itu 10 tahun itu kira-kira. Itu tuh kan maraknya makin ini lagi. Jadi kejuaraan kalau seandainya saya bikin kejuaraan natural nggak ada yang ngikutin gitu. Nggak ada yang mau ikut gitu. Nah, ini jadi nggak menarik lah intinya bagi mereka. Tapi poin saya balik lagi seperti saya katakan ya saya nggak ada masalah ya, dalam arti maksudnya saya melihatnya lebih mereka sebagai manusia sih, bukan sebagai perilaku gitu. Sehingga jadi bagi saya mereka tuh kayak adik-adik saya sendiri gitu. Bahkan saya juga kan support kan atlet-atlet yang pergi ke Olympia ini apa, karena kita kebetulan sama-sama di satu banner yang sama kebetulan di supplement company itu ya, di INS ini apa. Jadi ada atlet-atletnya ini. Jadi saya support mereka. Bahkan saya support persiapan mereka ini apa. Tapi something to do dengan pakai barang atau apa itu di luar saya nggak ada hubungannya. Berarti dengan pertanyaan ini Pak Ade dalam tanda kutip dalam satu perspektif tunggal gitu ya. Pak Ade setuju bahwa penggunaan steroid dalam olahraga, dalam binaraga itu sebenarnya mengkhianati falsafah dari olahraga itu. Iya, saya setuju itu, dan kalau saya sih saya ban itu kalau saya. Ban. Tapi karena saya nggak punya kuasa itu, sehingga saya nggak bisa bilangin orang untuk jangan pakai atau ini apa, nggak bisa. Tapi semua kejuaraan yang saya adakan, saya sebagai panitianya, saya pasti akan ada drug test. Kedua, semua gym yang saya miliki, kalau seandainya trainer yang kerja sama saya pakai drug, saya pecat. Gitu. Wih, bisik-bisik Pak, Pak Deddy Corbuzier pakai nggak? Ya itu mesti tanya sama dia. Saya tuh pengen nanya tapi takut digebuk. Ya balik lagi seperti saya katakan tadi. Jadi kita itu nggak perlu kesal atau marah dengan orang yang punya perbedaan dalam hal itu, karena pada akhirnya kalau menurut saya yang harus menanggung daripada yang namanya side effect atau dampak samping daripada penggunaan tersebut, ya kan adalah kita sendiri yang memutuskan untuk mengambil langkah itu gitu. Cuma itu doang sih kalau menurut saya. Oke, ini lagi-lagi ini filosofis. Masih ada pertanyaan nggak sih? Iya. Ada satu lagi. Iya. Coba pertanyaannya apa nih? Oh ini, Anatoli tahu ya Pak ya? Ya, yang suka ngeprank gitu. Jika Anatoli dan Kuli lebih kuat dari binaraga, apa faedah binaraga selain untuk pamer? Jahat. Sebenarnya balik lagi kalau kita ngomongin kekuatan itu mirip kayak sebenarnya kayak itu sesuatu yang dilatih. Kayak contohnya misalnya orang ototnya besar, berarti dia mukulnya kenceng. Bukan, orang yang mukulnya kenceng adalah orang yang rajin latihan mukul.
Iya, betul. Jadi kalau kayak Anatoly misalnya, oh dia kuat, ya kuatnya dia apa? Karena dia latar belakangnya misalnya dia powerlifting, Betul. atau dia latar belakangnya misalnya arm wrestling atau apa gitu. Ya itu ini. Tapi kalau nanti ditanya kalau ada kekuatan atau ada game lain yang dimainkan, Oh iya. mungkin berbeda lagi. Bahkan otot kita aja juga sebenarnya berbeda. Contoh misalnya ada orang yang sangat kuat, jadi dia bisa mengangkat 100 kilo satu kali. Sedangkan Mas ceritanya disuruh ngangkat, oh kuatnya hanya boro-boro 100 kilo, ya mungkin cuma kuatnya cuma mungkin 50 kilo atau 40 kilo, betul. Tapi uniknya ketika kita ngadu dengan 30 kilo, bisa ngangkat berapa kali, ternyata orang yang kuat 100 kali cuma ngangkat 30 kilonya, cuma ngangkatnya 30 kali, yang 30 kilonya bagi orang tersebut bisa ngangkatnya 100 kali dia. Nah, jadi ada slow twitch, fast twitch fiber, ini apa. Kalau saya di sini kan ini kan sesuatu yang sederhana aja. Pada dasarnya kalau ngomongin binaraga pamer gitu. Bukan binaraga pamer, masalahnya indikator atau parameter daripada binaraga itu adalah harus dieksebisikan, harus dikasih lihat. Nah, kasih lihatnya itulah ada nuansa pamer. Gitu. Sekarang kalau saya tanya misalnya begitu kita datang ke art gallery gitu, ini apaan ini artis ini pamer mulu kerjaannya gitu. Orang bingung ya berarti, loh kenapa sih kok jadi tersinggung gitu. Giliran kita pamer badan kita dibilang sombong. Tapi giliran kita pamer lukisan kita dibilang, wah luar biasa ya, bagus sekali, ini kerendahan hatimu dilihat di dalam sini. Nggak nyambung gitu. Ibaratnya ya namanya ya harus dipamerin ya. Kita nggak bisa kasih lihat dengan cara misalnya, makanya kenapa indikator daripada pelari itu adalah stopwatch itu. Indikator daripada atlet angkat berat, angkat besi tadi atau Anatoly itu tadi, indikatornya adalah beban yang diangkat. Sedangkan indikatornya anak binaraga adalah apa? Dia harus buka baju, dia harus kasih lihat gitu. Dikasih lihat, pas kasih lihat udah tuh pas lagi gini, kok saya dikasih kalah, kenapa? Saya ngangkatnya lebih kuat daripada dia dulu. Ya tapi kan penampilannya beda ya gitu. Jadi ngelihatnya ke sana gitu. Tapi balik lagi seperti saya katakan, muscularity is supposedly go hand in hand with vitality and health. Bodybuilding is important for nation building. Mens sana in corpore sano itu adalah semua falsafah daripada yang namanya alasan saya kenapa binaraga gitu. Jadi binaraga kita ke tahap yang lebih baik. Zaman sekarang unik ketika orang bilang katanya binaraga itu bahaya. Makanya kenapa banyak beberapa orang tiba-tiba udah mau retire di usia muda. Oh udah, saya nggak mau tanding lagi. Kenapa? Karena setiap kali persiapan pertandingan saya jadi moody, saya jadi ini. Jawabannya saya bisa bilang it's all BS menurut saya. Karena kalau kita diet ketat, kita latihan keras, jadi menjalankan binaraga sesungguhnya, saya bisa kasih tahu, ibaratnya mens sana in corpore sano terjadi di sana. Bangsa yang kuat terjadi dengan rakyat yang sehat, itu terjadi dengan apa? Dengan binaraga. Binaraga itu selalu memberikan kebaikan, nggak ada kejelekannya sama sekali buat saya, nggak ada. Bodybuilding do save my life. Gara-gara bodybuilding kita bisa bantuin itu orang diabetes tipe 2. Gara-gara bodybuilding kita bisa bantuin orang yang hipertensi. Gara-gara bodybuilding kita bisa bantuin orang-orang yang autoimmune disease. Gara-gara bodybuilding kita bisa bantuin apalagi orang-orang lain yang punya permasalahan-permasalahan kesehatan yang menjadi permasalahan profil klaim BPJS Kesehatan. Tapi ketika kita bodybuilding di sini kerjaannya ngapain? Nyuntik, racik obat dan sana sini. Habis itu nanti pakai PCT, rajin blood work, suruh tes sana sini. Saya bilang unik gitu. Mereka kelaparan akan arti dan makna, tapi terakhirnya saya yang disalahin, dianggap bahwa saya yang hipokrit gitu, munafik. Ya tapi balik lagi seperti saya bilang, tidak ada burung yang ngotot kepada netizen kalau dia itu bisa terbang. Tidak ada ikan yang ngotot kepada netizen kalau dia bisa berenang. Jadi saya as a natural bodybuilder, as a natural athlete, saya nggak akan ngotot sama netizen, istilahnya bahwa ibaratnya kalau saya bilang bahwa segala bodybuilding yang diberikan kepada saya itu memberikan kebaikan saya tidak hanya secara fisik, tapi juga secara keseluruhannya, mental, secara pikiran, itu gitu. Tapi ya nggak masalah kan orang mau ngomongin ini apa. Tapi satu hal yang saya boleh bilang di sini, mumpung kita ngobrol di sini, saya cuma bilang, saya nggak ngomongin orang lain, tapi saya cuma bilang, kalau saya bersedia make dan nyuntik ini apa, saya akan kecewa sama diri saya sendiri. Kenapa? Itu yang namanya mental weakness yang saya miliki. Bayangin, nasib perasaan saya tergantung daripada barang yang ketersediaan barang. Jadi kalau barang itu nanti nggak ada, sayanya teler.
Saya jauh dari barang, saya teler. Masa bodoh mau dibilang apa? Oh, tapi kalau udah pakai juga kan kita tetap harus kerja keras ini apapun juga. Tapi kalau mau benar-benar tahu kerja keras, seperti saya bilang, pernah gak sekali waktu teman-teman yang on drugs, sekali waktu 3 bulan aja, nggak usah pakai. Lo coba tes sendiri dengan tangan kosong, dengan diet ketat, dengan latihan. Kita lihat badannya tuh kayak apa. Nggak usah ditunjukin sama orang, nggak usah. Cukup hanya untuk menjawab diri kita sendiri. Itu makanya kenapa saya bilang, it's better to be hate for who you are rather than to be loved for who you are not. Itu yang selalu yang saya pegang. Setiap hari saya sebelum tidur ngaca, hanya mau cuci tangan misalnya atau cuci muka di kaca di cermin sebelum tidur. Kita lihat diri kita bilang, apakah saya adalah orang yang dipuja-puji hebat di luar sana, tapi itu sebenarnya bukan kita. Barang yang kita pakai. Atau kebalikannya, saya natural, alami, terus orang bilang, wah Del lo tipis lo, wah lo kurang ini, lo kurang itu, wah gak gini. Tapi that's who I am. Gak masalah, it's okay. Gitu. Ini yang namanya konsep kejujuran tuh sebenarnya itu yang tahu cuma kita. Gitu. Makanya kenapa kayak saya bilang, kenapa saya harus struggling untuk meyakinkan orang bahwa natural adalah bagus, saya mau natural ini apa. Nggak ada masalah, saya enjoy aja. Everybody have their own journey. Yang namanya law of, yang namanya action itu artinya apa? Siapa yang menabur, dia yang menuai. Nggak mungkin lo yang tabur, gue yang tuai. Nggak mungkin. Jadi kalau seandainya akhirnya jadi ini nggak ada masalah. Nah jadi saya cuma cerita, ini sebagai penutup kalau waktunya masih ada, saya boleh cerita soal drugs itu. Ini hanya cerita di kepala saya yang saya mengutip daripada cerita-cerita orang bijaksana zaman dulu. Jadi ada sebuah cerita, seekor burung nggak pede kalau dia bisa terbang. Bisa bayangin nggak? Seekor burung nggak pede kalau dia bisa terbang. Kan agak aneh ya kan istilahnya. Namanya dia juga burung gitu. Ketika kita ingat burung, kita selalu ingat terbang. Tapi seekor burung dia nggak bisa. Dia merasa dia nggak bisa terbang. Makanya dia cari cara, gimana caranya kok nggak bisa terbang. Dia lihat satu ruko, dia bilang kapan ya saya bisa terbang bisa sampai ke ruko itu gitu. Di ruko itu ada 3 lantai. Nggak berapa lama tiba-tiba ada kebo lewat. Kebo bilang, lo mau gak kalau seandainya bisa terbang? Kalau mau bisa terbang ntar saya kasih caranya, kata si kebo itu kepada si burung itu. Udah itu kata burungnya, oh iya emang bisa. Iyalah, nggak bakal bisa kamu kalau nggak dengan saya gitu. Oh ya itu gimana caranya? Ya udah nih dikasih sama si kebo, dikasihlah 1 pil, suruh dia makan. Nah isi pil itu sebenarnya isinya sih isi kotoran aja. Bukan, kotorannya kebo. Kotorannya kebo dimasukin ke dalam pil, dikasih lo pakai ini lo pasti bisa terbang. Dia makan lah. Begitu dia makan ternyata apa yang terjadi? Benar dia bisa terbang ke lantai 1 di ruko itu. Wah dia happy tuh kan, kata kebonya bilang, tuh kan apa? Saya bilang, lihat kan makan punya saya, kamu bisa terbang lantai 1. Mau gak ke lantai 2? Mau. Nah, beli lagi. Nih tambahin lagi dosisnya sama dia. Tambahin lagi. Isinya apa juga sama. Setelah kebo itu juga dia makan lagi, ternyata benar dia bisa sampai lantai 2. Tuh kan bener kan bisa. Maukah kamu sampai lantai 3 terakhir yang paling topnya? Oh iya mau juga, kata dia bilang. Ya udah coba, ya udah harus pakai ini, nggak bisa loh kalau nggak pakai ini. Oh ya udah dia pakai itu juga. Begitu dia makan lagi sekali lagi dengan dosis lebih tinggi lagi. Akhirnya ternyata benar burung itu berhasil masuk ke lantai 3, di atas lantai 3 dia langsung happy. Wah semangat, akhirnya saya sebagai burung saya bisa terbang sampai ke lantai 3. Dia happy. Lagi dia happy-happynya di atas ruko itu tiba-tiba mendadak dia kayak kelayangan. Kenapa kelayangan? Karena kebanyakan tai kebo kan. Saking kelayangannya itu akhirnya jatuh dia, gubrak ke bawah langsung tewas. Apa moral dari cerita ini? Moral dari cerita ini adalah bullshit can take you to the top, tapi nggak bakal tahan lama. Jadi itu rubbish semua yang ngomongin bahwa lo harus pakai drugs, lo harus pakai ini, lo harus pakai itu, pakai itu. Itu tuh bagi saya, ya nggak bagi orang lain. Bagi saya itu ibarat kayak seperti yang namanya BS itu tadi, which is rubbish. Memang kelihatannya hari ini saya bisa akan ada di top. Memang kelihatannya hari ini ternyata saya bisa punya badan yang lebih cepat, lebih gede, lebih apa. Memang hari ini saya bisa punya followernya lebih banyak, saya bisa disponsorin sama apa suplemen company ini apa bisa dikirim ke sana kemari. Iya nggak ada masalah. Tapi saya tahu gitu. Saya nanti satu saat saya harus hidup dengan
dampak sampingnya ketika si bullshit itu jatuhin saya ke itu, nggak ada yang nolongin saya gitu. Jadi istilahnya yang namanya rubbish, yang namanya omong kosong, menurut saya ya saya lebih memutuskan itu. Sebenarnya itu berlaku juga dalam hal korupsi sih sebenarnya. Ini adalah penegasan ya, karena saya juga suka nonton doang, tapi suka nonton doang olahraga. Dan terkait dengan Pak Ade misalkan, saya mohon maaf ya, tapi saya yakin Pak Ade juga sudah tahu, bahkan tadi juga sudah dibahas. Iya, memang sekelompok orang meragukan, oh Pak Ade mah pasti pakai obat lah, kalau badannya sampai segitu mah nggak mungkin alamiah gitu. Kalau misalkan alamiah, badannya nggak akan sampai segede itu, ototnya nggak akan sampai segede itu, dan sebagainya. Ya Pak Ade juga tahu kan sebenarnya memang ada yang meragukan. Oh iya, nggak masalah, tapi kalau itu justru malah jadi patah juga kan omongan itu. Kenapa? Karena kan kalau istilahnya orang bilang dia nggak mungkin, badannya nggak mungkin segede itu, saya kasih tahu banyak fakta-fakta. Kalau kita pakai, kita tuh sulit kembali. Iya, sulit kembali secara mental. Apalagi kalau sampai saya bisa sampai juara gara-gara penggunaan barang tersebut. Itu tuh berat sekali. Insecure-nya saya terhadap barang tuh susah. Kedua, saya ini orang tua. Umurnya sekarang udah mau 60 tahun. Iya. Harusnya saya udah mati-mati dari dulu atau udah sakit-sakitan gitu. Tapi kenyataannya hari ini, saya di umur 25, Mas. 26 tahun, saya juara dunia binaraga. Tinggi saya 183, berat saya 87 kg, dengan kadar lemak saya di bawah 10%. Waktu itu di bawah 5% lah ya. Sekarang ini tuh 30 tahun kemudian, itu saya umurnya berarti jadi dari 26 jadi 56. 30 tahun kemudian. Tinggi saya masih 183, berat saya masih 88, kadar lemak saya masih di bawah 10%. Sekarang gimana ceritanya kalau saya pakai barang, saya bisa bertahan selama itu? Gimana ceritanya? Itu nggak nyambung, dan udah pasti saya harus hidup dengan dampak sampingnya. Nah, saya kasih tahu di video saya tentang saya cerita alasan kenapa saya pakai natural juga. Jawabannya adalah sederhana. Kenapa saya nggak ngerokok? Saya jawabannya gampang aja. Karena orang lain bisa ngerokok dan nggak kenapa-napa. Saya kalau ngerokok, saya mungkin udah mati duluan. Kenapa saya nggak minum alkohol? Orang lain bisa minum alkohol, livernya mungkin kuat. Saya merasa liver saya nggak kuat. Saya mungkin jangan-jangan bisa mati duluan. Nah, jadi itu alasan saya kenapa saya nggak pakai drugs. Saya bukan bilang pakai drugs itu bisa mematikan. Ya ada yang mati juga, ada yang aman-aman aja. Bukan aman ya, tapi maksudnya masih nggak kelihatan kenapa-napa hari ini. Tapi poinnya kalau saya pakai, saya yakin saya udah mati duluan. Makanya saya nggak pakai gitu. Karena saya dari kecil, saya tahu kondisi badan saya itu. Kadang-kadang saya ngobrol, saya ketemu sama teman-teman aja yang misalnya satu ngumpul bareng sama-sama ngerokok misalnya, teman-temannya ini apa gitu. Saya itu aja besoknya paginya ya udah puyeng gitu. Makanya saya alergi sama asap rokok gitu. Kadang-kadang misalnya orang misalnya nawarin kita misalnya minum apa, wine atau apa gitu, ini apa gitu. Itu badan nggak enak banget saya. Jadi saya merasa saya lemah. Makanya kenapa dari dulu saya take sesuatu yang menguatkan saya secara fisik. Makanya kenapa saya latihan. Orang saya lahir, orang lain lahir beratnya berapa? 3,5, 4 kilo. Sekarang bahkan berapa kilo bayi lahir. Saya lahir 2,5 kilo. Umur 10 tahun berat saya 25 kilogram. SMA saya di Kanisius kelas 1 pas kenal sama Pak Eko. Tinggi saya 183, berat saya 55 kilogram. Iya, jadi poin saya maksudnya saya itu bukan ini, tapi saya kuat gitu. Tapi memang saya nggak gede gitu. Nah, tapi saya nggak mau main-main itu. Makanya kenapa saya bilang saya bersyukur banget gara-gara binaraga tuh semuanya merubah itu. Merubah saya secara penampilan. Bayangin kan komposisi tubuh saya jadi otot jadi lebih banyak, lemak jadi tetap bertahan. Lalu saya dulu lemah, sekarang jadi lebih kuat. Saya juga dalam hal akhirnya jadi nggak apa kayak masalah-masalah kesehatan seperti kayak rokok, alkohol, kayak misalnya mungkin obat-obatan, apalagi steroid gitu. Ya otaknya di mana gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, teman-teman bilang, oh iya dulu dia pakai ini apa gitu. Saya nggak mampu pasti badan saya untuk bisa sampai hari ini seperti itu. Dan yang lebih parah dari semua yang tidak memungkinkan banget bagi saya, kalau saya rajinnya nyuntik-nyuntikin barang, saya nggak mungkin hari ini bisa ada ngobrol di depan teman-teman sekalian, jadi dutanya jaminan kesehatan nasional di Indonesia misalnya.
sosialisasi sama BPJS Kesehatan, lalu pergi ke BUMN, pergi kemana-mana ngomongin tentang ibaratnya, ayo teman-teman harus hidup sehat ini apa. Saya tiap hari harus ngadepin muka saya sendiri di cermin sebelum tidur. Apa itu gitu? Puja-puji yang diomongin orang, padahal saya tahu ibaratnya dulu saya untuk dapetin ibaratnya apa ya, status saya itu saya harus dengan cara begitu gitu. Itu nggak memungkinkan, saya nggak mungkin bisa hidup dengan diri saya seperti itu gitu. Makanya enggak gitu bagi saya. Ya tapi kan balik lagi seperti saya bilang, mau percaya mau enggak ya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau seandainya ada orang nggak percaya, kalau saya kebalikannya, I take that as a compliment. Kenapa? Berarti lu nggak mungkin lu bisa kaya gara-gara ini gini, nggak korup ini apa gitu. Kita take that as a compliment. Jadi nggak mungkin lu badannya bisa gede, bisa ini apa, dulu nggak pernah pakai, nggak mungkin. I take that as a compliment. Karena ada istilah orang bilang badan kita akumulasi daripada makanan yang kita konsumsikan, pikiran kita akumulasi daripada makanan yang kita konsumsikan juga, bukan konsumsi melalui mulut, tapi konsumsi melalui panca indera. Apa itu? Data dan informasi. Mungkin nggak orang bisa salah makan? Bisa. Mungkin nggak orang bisa salah data dan informasi tentang saya? Bisa. Nah makanya kenapa saya nggak bisa salahkan mereka? Karena kepala mereka adalah akumulasi daripada data dan informasi yang mereka kumpulkan sendiri. Data tentang saya mereka mungkin terbatas. Masa jadi saya ngotot? Ini kan kepala-kepala orang. Gitu loh. Jadi itu aja. Bagian akhir agak emosional nampaknya ya. Tapi ya kita paham dan ini saya dapat informasinya dari seorang influencer olahraga juga fitness di luar. Dia bilang salah satu ciri dari binaraga yang pakai itu cepat tua dan mudah cedera. Ya sebenarnya karena proinflamasi aja, karena barang kan itu kan dia proinflamasi ya, menciptakan peradangan di pembuluh darah kita. Makanya kenapa betul. Proses itu akhirnya terjadi. Kadang-kadang bintil-bintil juga muncul. Gitu. Jadi pengaruhnya nanti bisa ke kulit, pengaruhnya bisa ke apa. Nah mungkin kan karena kulitnya itu dan sebagainya, makanya kenapa wanita jadi kelihatan jadi agak kecantikannya sedikit berkurang. Pria juga sama juga kan, jadi akhirnya jadi agak sedikit ini apa gitu. Jadi pengaruhnya memang secara fisikalitas seperti itu. Tapi kalau saya bilang secara fisik tuh kadang-kadang orang bisa masih take it. Kalau menurut saya yang paling berat itu sebenarnya secara mental. Itu yang berat banget kalau menurut saya. Itu yang kalau yang saya nggak bisa membayangkan ibaratnya kalau saya pemakai, itu nggak memungkinkan banget. Sedangkan hari ini yang bisa membuat saya sampai hari ini tuh adalah yang menopang saya tuh mental saya doang gitu. Saya nggak punya modal apa-apa. Yang saya bilang tadi ibaratnya di sekolah pinter enggak gitu, dibilang kaya enggak, dibilang cakep enggak gitu. Jadi hanya cuma kayak nggak tahu gara-gara saya dapat besi, saya Panco waktu itu kan saya berawal kan di Panco itu kan yang pas lagi zaman dulu sama Mas Eko itu kan dia saya di Kanisi saya juara Panco gitu. Karena pada saat itu saya bilang saya udah nggak ada lagi yang mau saya banggain apa. Nilai sekolah kagak ada yang dibanggain, keren enggak, itu cowok semua lagi orang di sana juga, mau gimana nggak penting gitu mau cakep atau mau jelek, anak Kanisi kan cowok semua itu kan udah itu mau apa lagi gitu, mau pacarnya paling cakep ya nggak ada juga, mau mobilnya paling keren atau misalnya rumahnya paling itu atau bapaknya siapa nggak ada juga. Saya cuma satu, saya bilang nasib saya cuma satu, yaitu adalah ini udah tinggal satu-satunya di meja Panco ini harga diri gue udah terakhir di sini nih. Pokoknya ini satu aja yang saya mau jagain seumur hidup, yaitu adalah nggak ada cerita nih tangan jatuh ke bawah, nggak ada, udah itu aja. Kerjaan saya tiap hari begitu doang. Sampai akhirnya saya bener juara Panco nasional. Begitu saya gara-gara kepengen cuma kuat di meja Panco, tiba-tiba teman-teman saya bilang, "Dek, badan lo kok bagus, lo kenapa gak ikut binaraga aja?" Barulah saya jadi binaraga. Itu berawalnya. Hanya gara-gara harga diri saya gak mau jatuh di meja Panco. Jadi waktu Panco di kepala saya, setiap saya musuh saya Panco, saya bisa bilang, "Kamu boleh pacarnya lebih cakep dari saya, kamu boleh nilainya lebih bagus dari saya, kamu boleh lebih kaya dari saya." Tapi gak ada cerita tangan gue ini ada di sini, gak ada. Itu aja terus saya. Jadi kerjanya begitu aja gitu. Anak aneh sih. Iya, sama seperti orang yang sekolah rumahnya jauh biasanya datangnya lebih cepat daripada orang yang rumahnya dekat gitu ya. Kayak karena saya balik lagi ke sekolah karena saya latarnya guru. Oke, Baraya itu saja. Ini banyak sekali informasi yang bisa didapat dari sini dan lebih banyak klarifikasi yang penting di sini terkait dengan olahraga, pengaruh obat-obatan. Ya cuma cerita aja sih. Ya, pokoknya Mak,
Jangan pernah bilang bahwa wah lu kok kaya pasti korupsi. Enggak ya, untuk jadi kaya gak bisa aja tanpa korupsi gitu kan. Jadi untuk jadi binaragawan, untuk menjadi besar ototnya ya tidak juga harus mengorbankan testis kita dengan obat-obatan yang enggak ya yang seperti itulah. Oke Baraya, itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Pak Ade dan saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.